dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Topik kita pada siang ini adalah lanjutan dari ibadah yang pertama tadi pagi. Jadi Bapak Ibu jangan hanya mendengar yang ibadah kedua. Ibadah yang pertama harus diulang. Sebab saling melengkapi. Topik ini sebenarnya agak rumit sebetulnya. Tetapi saya berusaha agar bisa dimengerti dalam waktu singkat ini. Sebenarnya ini harus seminar panjang. Tapi nggak apa-apa. Siang ini tekanannya adalah pada nama profetik. Bahwa YHWH atau Yud-He-Woh-He yang dibaca dengan Adonai itu adalah sebuah nama profetik. Sebuah nama yang sengaja dipilih oleh Allah Bapa. Yang berisi nubuatan. Apa itu? Kita lihat. Jadi makanya yang pertama, ibadah pertama tadi adalah basicnya. Tapi saya akan ulang sebentar. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning God created the heaven and the earth. Dalam bahasa Ibrani, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Allah diterjemahkan dengan kata God dalam bahasa Inggris. Dan dalam bahasa Ibrani dipakai kata Elohim. Masalahnya adalah Elohim itu banyak di dunia ini. Elohim yang mana? Orang Kanaan memiliki Elohim. Baal, Dagon, Asyera, Asitoret, Moloch, dan lain-lain, dan lain-lain. Elohim ada banyak. Tetapi Elohim mana yang benar? Nah ini dia. Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1 itu. Ya, jelas ya? Jadi Elohim itu kalau di Alkitab bisa dipakai artinya para Allah. Allah yang lain, Allahnya bangsa asing. Itu nanti dibaca sendiri aja di Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6 contohnya. Ada banyak di Alkitab. Ya. Nah makanya di ulangan 6 ayat 14 ditekankan oleh Tuhan untuk bangsa Israel. Bahwa, coba kita baca saja ya. Ulangan pasal 6 ayat 14. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Jangan ikut Allah lain ya. Bapak Ibu, Elohim kita atau Allah kita itu bukan Allah yang gini, puja-puja aku ya, aku senang kalau dipuja, bukan gitu. Jangan kau puja yang lain. Kenapa? Nanti kamu celaka. Itu loh maksudnya. Ya, nanti kamu binasa. Sebab Allah yang lain itu menipu. Nah, makanya di kitab Yesaya dikatakan begini, tidak ada juru selamat selain aku. Gak ada. Yang membuat selamat tuh gak ada yang lain selain Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Papa kita di surga. Itu maksudnya. Tidak ada juru selamat selain aku, tidak ada Elohim selain aku. Yaitu YHWH. Yud-He-Woh-He. YHWH. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu YHWH gitu ya, yang dibaca orang Yahweh atau Yehova, kalau saya bacanya Adonai, ya, sesuai dengan tradisi Yahudi, Ibrani sampai hari ini bacanya Adonai. Itu kita harus mengerti urutannya. Kalau belajar Alkitab itu harus urut. Karena firman Tuhan itu progresif. Tidak mendadak begini. Ada ceritanya. Progresif. Makanya kalau saya berkata, Taurat dibatalkan. Orang marah. Ketahuan gak baca Alkitab. Taurat itu diberikan Tuhan mula-mula. Sementara. Sampai ketika yang dijanjikan datang Tuhan Yesus. Mati di kayu salib. Taurat selesai. Jangan hidup menurut Taurat ya. Gitu loh kok Taurat dibatalkan marah. Jangan hidup menurut Taurat. Sudah berakhir masa Taurat. Di Alkitab dijelaskan tuh, kalau kamu hidup menurut Taurat, kamu lepas dari kasihnya Kristus. Itu menghina Tuhan Yesus namanya. Makanya jangan hidup menurut peraturan Taurat. Nah orang marah, karena di dalam peraturan Taurat ada persepuluhan, buah sulung dan sebagainya. Orang marah, padahal firman itu progresif.
Mana ada firman dibatalkan Pak, ya itu kan pikiranmu. Tuhan punya rencana lain. Kalau dulu kau disunat, sekarang nggak perlu. Kalau dulu kau persembahkan korban bakaran, sekarang tidak perlu. Itu progresif namanya. Dulu ya, sekarang nggak perlu lagi. Gitu loh, ya. Nah, makanya belajar Alkitab yang urut. Siapakah YHWH itu? Itu sebuah nama profetik. Kalau tadi pagi saya jelaskan asal usulnya. Sekarang kita lihat asal usulnya sebentar saja ya. Sesungguhnya ia memperkenalkan diri kepada Musa. Keluaran 3 ayat 6. Akulah, Keluaran 3 ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu. Akulah Elohimnya ayahmu. Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, Elohimnya Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Elohim. Ini Elohim yang benar nih. Akulah Elohimnya ayahmu. Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan Elohimnya bangsa Kanaan. Gitu loh maksudnya. Jelas ya semua ya. Nah, siapa itu Elohim? Nah, ayat 7-nya dilanjutkan. Dan YHWH berfirman. Nah, gitu kan. Aku telah memperhatikan dan seterusnya dan seterusnya. Rupanya Elohim itu YHWH. Yud, He, Wo, He, Adonai. Sang Adonai. Jelas gak ya? Amin? Jangan bingung ya, saya pelan-pelan deh. Jadi ketika Elohim menciptakan langit dan bumi pada mulanya, Kejadian 1 ayat 1, siapa Elohimnya? Itu Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Siapa namanya? Soal namanya begini. Suatu hari Musa berjalan di daerah Midian, di rumah mertuanya itu. Dia waktu berjalan di kaki Gunung Horeb. Gunung Horeb itu Gunung Sinai. Di kaki Gunung Horeb, ia melihat suatu semak belukar yang terbakar. Tapi tidak terbakar, cuma nyala api gitu. Aneh ya, kita nggak pernah lihat yang seperti itu. Makanya kalau kita ke Israel, lewat Mesir, mampir ke kaki Gunung Sinai. Di kaki Gunung Sinai itu ada biara Saint Catherine namanya, Santa Catarina. Biara itu sebutan zaman dulu biara namanya. Isinya di dalamnya itu letaknya semak belukar yang terbakar yang dilihat Musa itu. Menurut tradisi di situ, meskipun belum tentu ya. Nah itu. Nah kisahnya begini, ketika itu ia mengutus Musa. Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Rupanya ia mengutus Musa. Nah, tapi Musa bertanya begini di ayat 13 dan 14. Lalu Musa berkata kepada Elohim, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Musa tanya kepada Elohim, nanti kalau orang Israel tanya, gimana namanya? Namamu siapa? Gitu, ya kan? Dijawab di ayat 14-nya. Firman Elohim kepada Musa. Aku adalah aku. Ehyeh, Aser, Ehyeh. Aku adalah aku. Ada nggak ya orang yang namanya gitu? Aku ya aku. Di akte lahirnya gitu. Aku adalah aku. Nggak ada kayaknya ya. Ya, tapi jawabannya ini. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Musa kau katakan gini aja. Aku adalah aku, mengutus aku. Dalam bahasa Ibrani-nya, Ehyeh mengutus aku. Gitu. Jadi namanya Ehyeh. Waduh kok begitu ya namanya ya. Makanya segala sesuatu kalau dibaca itu jangan letterleks, jangan harafiah. Harus mengerti ini apa ini, gitu. Nah, tetapi di ayat 15-nya, selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan huruf besar semua. Artinya apa? YHWH. Namaku YHWH. Yud, He, Wo, He. 4 huruf suci. Itu, 4 huruf suci. Ya.
Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, YHWH Adonai Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Artinya namanya adalah YHWH, Yud He Wo He. Namanya adalah Adonai. Itulah namaku turun-temurun. Jangan dirubah-rubah. Nama Tuhan kekal, tidak dirubah-rubah. Yud He Wo He. Itulah turun-temurun, maksudnya gitu. Ya. Nah, kita harus tahu siapa itu Yud He Wo He. Siapa itu Allah pencipta mula-mula itu? Ingat ya, ini ingat baik-baik. Kalau baca Alkitab itu jangan pakai pikiran sendiri. Ingat baik-baik, kitab Kejadian ditulis oleh Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab yang pertama disebut Pentatuk atau disebut kitab Taurat. Ditulis oleh Musa tahun 1400 sebelum Masehi. Kira-kira di situ, kira-kira 40 tahun sampai 1440 sebelum Masehi. Ketika Musa menulis, bangsa Israel mengenal Tuhan Yesus enggak? Belum. Di Perjanjian Lama tidak ada yang mengenal Tuhan Yesus. Yang ada adalah seluruh nubuatan tentang Mesias yang akan datang, yang akan lahir. Itu loh kalau baca itu. Jangan baca Perjanjian Lama, oh itu Yesus itu. Loh. Makanya orang Yahudi nggak percaya, ketemu orang Kristen, ini mabok apa-apa nih. Karena belajarnya begitu caranya. Oh belajar itu mesti jujur, urut. Perjanjian Lama ya Perjanjian Lama. Belum kenal Yesus. Yang kenal adalah seluruh nubuatan tentang Mesias yang akan datang, tentang Yesus. Nah itu iya. Gitu loh, berupa nubuatan. Ya. Jadi siapa Allah pencipta ini? YHWH itu siapa yang dimaksud? Tentu saja Allah Bapa. Siapa lagi? Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Pasti Allah Bapa. Kok tahu? Ya, Alkitab lagi. Kita harus kembali ke Alkitab. Jangan pakai yang lain. Ya, Alkitab itu Perjanjian Lama. Itu bangsa Israel tahu bahwa Elohimnya itu Bapa. Dia sebut Bapa. Konsep Bapa itu sudah ada sejak Perjanjian Lama. Jadi orang Israel itu hanya percaya pada satu Allah. Di Perjanjian Lama ya saya bicara ya, hanya satu Allah, hanya satu Elohim. Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kan begitu. Nah, makanya kalimat syahadatnya orang Israel, kalimat pengakuan imannya orang Israel, kredonya orang Israel, namanya Shema Israel. Shema Israel. Kalau mereka sembahyang jelas itu diulang-ulang sampai hari ini. Dan itu tidak mungkin salah. Karena Tuhan yang memberikan hukum. Shema Israel. Makanya mereka kalau berdoa ya sore hari gitu, itu Shema Israel gitu. Adonai Elohim gitu. Contohnya coba. Bisa ditampilkan nggak suaranya? Oke. Ya, itulah adalah Shema Israel. Itulah yang menjadi pengakuan iman orang Israel sejak zaman itu sampai hari ini. Siapa itu? Adonai. Tadi dengar nggak? Shema Israel. Adonai. Adonai. YHWH. Lengkapnya adalah Shema Israel. Adonai Eloheinu. Dengarlah hai Israel. Tuhan itu Allah kita, Eloheinu. Adonai Echad, Tuhan itu Esa. Satu. Orang Israel nggak pernah menganggap Allahnya banyak. Satu. Kalau Elohim bentuknya jamak karena itu gaya bahasa plural of majesty namanya. Karena saking maha mulianya, digaya bahasakan banyak. Elohim. Tapi orang Israel tidak pernah berpikir Elohim itu jamak.
Orang Israel selalu pikir Elohim itu satu, Bapa di surga. Itu loh, ada amin gak nih? Ini jelas loh. Jadi jangan baca perjanjian lama, oh itu Yesus itu. Nah, itu melompat namanya. Jangan, urut dulu nih, nanti kita nyambung ke sana. Urut dulu, ya. Dan kalau belajar Alkitab itu jangan emosian. Sering kali orang marah-marah terus, ya. Oke, jadi di ayat 15 jelas itu, YHWH Allah nenek moyangmu. Itu Bapak itu. Itu jelas Bapak. Makanya ya, untuk orang tertentu jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Jangan. Ada hukumnya, Keluaran 20 ayat 7. Jangan kau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi kalau namanya YHWH untuk selama-lamanya, jangan kau sebut sembarangan. Menyebut sembarangan itu bukan gini, lafalnya salah. Misalnya menyebut Yehova, ya salah. Enggak, bukan itu maksudnya. Yahweh benar. Bukan itu juga. Karena yang benar Adonai. Tapi bukan berarti lalu orang yang nyebut Yahweh atau Yehova masuk neraka, ya bukan itu juga. Yang ditekankan oleh Alkitab ini, jangan kau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan kau hidup pakai nama Tuhan, tapi kau hidup nggak sembarangan gitu. Hidup tidak kudus, ngakunya orang percaya. Jadi sandungan maksudnya. Ngerti gak ya maksudnya ya? Kemana-mana aku percaya, Allahku Allah Abraham, Ishak, Yakub. Tapi kok hidupmu begitu? Jadi sandungan. Itu yang dimaksud jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Bukan menyebut dengan mulut, bukan. Menyebut itu dalam seluruh hidup kita. Makanya orang yang menyerukan nama Tuhan diselamatkan. Bukan menyerukan pakai nama mulut. Kalau pakai nama mulut, kalau menyerukan pakai mulut terus selamat, gampang dong. Adonai, selamat, udah nyebut. Oh, gampang bener. Aduh, banyak orang gak belajar. Di zamannya Tuhan Yesus, Tuhan mengkritik orang yang berdoa teriak-teriak tadi itu. Bukan orang itu di zamannya Tuhan Yesus. Bukan orang yang memanggilku Adonai, Adonai, yang masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Itu. Jadi sangat jelas. Alkitab itu jelas sebenarnya. Cuma bacanya harus urut. Harus sesuai dengan konteksnya. Kalau nggak sesuai konteks, bisa kacau balau. Saya cuma mau ingatkan di perjanjian lama orang belum mengenal Yesus. Tapi orang mendengar akan adanya Sang Mesias. Sejak kitab Kejadian. Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Wow, siapa itu Mesias yang dijanjikan? Itulah yang ditunggu-tunggu. Seluruh generasi akan datangnya Mesias itu. Hari ini banyak orang nggak percaya, orang Israel, bahwa Mesias sudah datang. Itu juga keblinger. Masih nunggu terus Mesiasnya. Sampai hari ini. Nggak tahu Mesias yang mana yang ditunggu. Oke, nah jadi kalau kita menggunakan nama ini, hati-hati. Jangan sembarangan menyebut demi Allah. Demi Allah tapi kau bohong. Sama teman sendiri nipu. Waduh, itu yang disebut jangan menyebut nama Allahmu sembarangan itu. Menyebut nama Tuhan, pakai nama Tuhan, tapi untuk kejahatan. Untuk kepentingan diri sendiri lagi. Waduh. Ingat ya, plural of majesty namanya. Di Keluaran 4 ayat 22 dan Yeremia 31 ayat 7, dikatakan begini, Israel ialah anakku. Di Yeremia 31 ayat 9, aku telah menjadi Bapa Israel. Jadi memang Israel tahu Allahnya itu Bapaknya. Yang mereka panggil Adonai itu Bapak itu. Karena Israel anak yang sulung. Ya, itu maksudnya. Sebagian Bapak Ibu mungkin bingung, ini kok kayak kuliah. Enggak apa-apa, kebenaran itu harus disampaikan sekali-sekali. Karena lagi ribut kan, Yahweh itu siapa ya? Waduh, kok siapa? Ini aku jelasin, menurut Alkitab bukan menurut saya. Urut-urutannya ya. Gereja itu harus membuat jemaat makin lama makin cerdas. Makin mengerti kehendak Tuhan. Supaya hidupnya jadi benar. Bukan hidup menjadi agamawi. Banyak orang ke gereja menjadi agamawi.
Yang penting ngasih persembahan duit ke gereja, habis itu sama orang tua nggak sayang, nggak perhatian. Itu agamawi namanya. Senangnya puasa, doa pagi, tapi hidupnya nggak bener. Doa pagi rajin, renungan pagi rajin, tapi hidupnya nggak bener, agamawi itu namanya. Ngomongnya haleluya, teman sendiri ditipu, bangkrut. Ngomongnya haleluya jadi dokter, malpraktek. Ngomongnya haleluya, pengacara jahat. Apa itu? Alkitab jelas loh, jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Itu sama itu. Itu memalukan nama Tuhan itu sebenarnya. Jadi penting ya kalau belajar itu. Kok rumit-rumit sih Pak? Ini bukan soal rumit, kebenaran memang harus dimengerti. Tetapi yang lebih penting lagi adalah buah hidupnya kita. Aku ngerti sih, begini. Tapi kau jahat, buat apa di mata Tuhan jahat? Yang penting bagaimana kita hidup. Itu. Makanya kalau saya lihat YouTube itu ya, nyerang kiri kanan, perkataannya tidak pantas, belum apa-apa udah ketahuan isi hatinya. Sayang ya. Mestinya setiap kita itu bisa dipakai oleh Tuhan sebagai berkat, malah jadi sandungan bagi orang lain. Orang lain yang mau percaya, ini begini buktinya. Gitu. Perbuatan itu yang mengindikasikan apa yang ada di dalam kita. Apakah kita taat sama Bapa kita di surga atau tidak. Ia adalah Bapa. Ya. Jadi berdasarkan tadi itu Shema Israel, kita tahu bahwa Israel itu cuma mengenal satu Allah, yaitu Bapa di surga. Tapi mereka sedang mengharapkan kedatangan Sang Mesias. Nah, gitu. Sampai di situ dulu ya, biar itu jelas. Jadi, kalau kita bicara YHWH di Perjanjian Lama, itu pada umumnya semuanya Bapa, cerita tentang Bapa pada umumnya. Nanti ada satu kasus itu diaplikasikan pada Yesus. Ya bisa saja terserah Bapa. Ya. Nah, bahwa YHWH atau Yod-Heh-Waw-Heh itu adalah Allah Bapa, itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bayangin. Hari ini banyak orang nggak ngerti loh. Itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Perhatikan, di zamannya Tuhan Yesus orang manusia apa? Orang apa? Yahudi. Semua orang Yahudi. Jadi tentu tahu Shema Israel. Kan Taurat terus tuh. Tahu hukum Shema Israel tuh. Makanya, kita baca. Markus pasalnya yang ke-12, ayat 28 sampai 34. Markus pasal 12, ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Yang tanya ahli Taurat dan orang-orang Saduki ini. Tanya pada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena syariat Taurat itu dulu terdiri dari 613 peraturan. Banyak sekali. Nah, lalu tanya, Guru, menurutmu hukum mana yang paling utama dari semua itu? Kitab Taurat. Lalu jawab Tuhan Yesus apa? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini apa ini? Shema Israel. Mengerti ya maksudnya ya? Kan Tuhan Yesus orang Yahudi sedang ditanya orang Farisi, ahli Taurat. Jawabannya ya Shema Israel. Itu yang benar. Nah, coba perhatikan baik-baik. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, yang dimaksud oleh Yesus Tuhan Allah kita itu siapa? 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 Tuhan katanya. Bingung ntar. Ditanya Tuhan jawabannya. Tuhan Allah kita itu siapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? YHWH. Bapak kita yang di surga. Mengerti nggak ya? Amin? Jelas loh ini.
Kalau ini nggak jelas saya pulang aja deh. Habis sudah pelan-pelan ya. Tuhan itu Esa. Yang disebut Tuhan oleh Tuhan Yesus ini siapa? Adonai, YHWH. Mengerti ya? Masa Tuhan gini, hukum yang terutama aku itu Esa, langsung dibunuh sama orang Yahudi hari itu juga. Ini bukti bahwa Tuhan Yesus pun mengajarkan Adonai. YHWH itu Sang Adonai, Bapa kita di surga. Tertulis kok, bukan saya yang mengada-ada. Meskipun di luar sana ngotot YHWH itu Yesus, Pak. Kamu nggak belajar Alkitab dengan benar berarti. Kamu nggak ngerti hermeneutik. Ya, itu bukti nyata loh di depan mata ini. Kalau orang sampai nggak ngerti juga ya terserah. Saya kalau orang udah ngotot-ngotot gitu ya, saya bilang begini, berarti agamamu beda sama agamaku, gitu aja. Agamaku. Gitu aja, padahal sesama Kristen. Orang ditunjukin jelas kok nggak mau. Ngototnya itu biasanya gini cirinya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau tahu orang nggak benar itu ya cirinya gampang. Kalau kita mengajukan suatu ayat, dia nggak jawab. Dia mau ngajuin yang lain-lain. Jadi begini, enggak, ngajuin yang lain-lain. Nggak mau jawab, nggak mau diskusi. Itu jelas tuh. Kalau ngomong gini ya nanti dia nyerang orangnya. Ini pendeta ngaco ini. Bukannya, loh ayatnya gitu, mestinya kan dibaca. Enggak Pak, ayat di situ maksudnya. Nah, kan gitu mestinya. Kalau menyerang pribadi, itu ciri kejahatan. Debat itu bagus loh. Tuhan Yesus sering debat sama orang Farisi ahli Taurat kan. Tapi jawab-jawaban, enggak begini. Kamu sih. Enggak gitu, enggak. Loh, bukankah ada tertulis? Itu begini loh, dijelasin sama Tuhan Yesus. Sama, hari ini harus begitu. Tapi kalau orang enggak begitu, udah lupakan aja, coret aja dia. Ngapain saudara ini buang-buang waktu? Orang tertarik bukannya yang benar, yang ngaco-ngaco. Hidup cuma sekali, sebentar lagi siapa tahu kita mati. Nanti malam kita bisa mati loh, mendadak. Bisa nggak? Ah, gitu dong. Kalau di sini bisa, kalau tempat lain nggak bisa. Loh, bisa. Kita bisa mati setiap saat. Untuk apa hidup ini? Itu mesti dijawab itu, ya. Jadi barulah di ayat berikutnya Tuhan memberikan penjelasannya. Kasihlah Tuhan Allahmu, Bapamu yang di surga, kasihlah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, akal budimu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Kan begitu, iya kan? Sama ini kan pengertian-pengertian ada yang tidak begitu. Ya kita baca lagi ternyata begitu, oke. Bapa kami yang di surga. Mestinya begitu. Ya kan? Tuhan Yesus mengajar apa? Matius 6 ayat 9. Jika engkau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Loh Tuhan Yesus juga ngajarin loh, ada Bapa di surga. Lah kok manusia zaman sekarang malah mengabaikan Bapa di surga? Cuma ke Tuhan Yesus. Itu nggak lengkap namanya. Kalau kita mau lengkap justru awal mulanya itu Bapa di surga semuanya. Juru selamat itu Bapa di surga, tapi mengutus Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Gitu loh maksudnya. Nah siapa Yahweh dari tadi sudah jelas. Allah Bapa. Tapi belum selesai ceritanya, jangan dipotong sampai di sini. Ternyata Yesus bisa memakai nama Yahweh juga. Seizin Bapa tentunya. Gitu loh ceritanya. Tapi seluruh ayat Alkitab di Perjanjian Lama hampir semuanya menunjuk kepada Allah Bapa kita. Itu jelas banget. Ya. Kita itu kadang-kadang ya, kalau lagi merenung gitu ya. Iya juga ya. Yang kita muliakan tuh Bapa di surga. Mengirim Tuhan Yesus kita muliakan juga. Itu loh. Kan begitu ya. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu
kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Saudara nyanyikan dengan tulus, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, Bapa yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus selalu mengarahkan kita ke Bapa di surga. Selalu. Itu sebabnya kalau kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Dan di ayat-ayat banyak sekali dikatakan Bapa kami yang di surga. Kita adalah anak Bapa. Itulah sebabnya kalau engkau memanggilnya Dia Bapa, hendaklah engkau hidup dalam ketakutan selama engkau menumpang di bumi ini. Ketakutan apa? Takut sesuatu? Tidak. Takut kalau hidupku ini tidak berkenan bagi Tuhan. Takut kalau aku masih ada dosa dalam diriku. Aku diangkat anak. Aku takut kalau sebagai anak aku tidak berkenan bagi Tuhan. Tidak menyenangkan Dia. Tidak sesuai harapannya. Tidak sesuai rencananya. Itu kita harus takut, kita panggil Dia Bapa. Sebab Bapa tidak memandang muka. Ia menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Bagaimana ia hidup? Apakah ia hidup jahat di mata Tuhan atau ia hidup baik di mata Tuhan? Itu maksudnya. Efesus 1 ayat 3. Efesus pasal 1 ayat 3. Kalau baca Alkitab mulai sekarang harus mengerti ya semua ya Bapak Ibu ya. Cara baca yang benar. Banyak orang sekolah teologi aja nggak bisa baca. Cara baca yang benar. Coba Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Mengerti? Jadi Allah itu adalah Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin gak ya? Ini tulisannya begini. Ya kalau nggak mau ya jangan ke gereja. Alkitab tulisannya begini. Yesus itu anak Bapa di surga. Yesus itu bukan Bapa. Beda. Ya. Nah, harus mengerti. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Siapa yang mengaruniakan? Ia mengaruniakan di dalam Kristus. Siapa ianya? Bapa. Nah begitu loh kalau cara baca Alkitab. Nanti Bapak Ibu baca Alkitab ulang dengan cara yang benar. Nanti Bapak Ibu akan heran, kok selama ini aku nggak ngerti ya? Gitu. Ya, ini luar biasa ini. Saya percaya terjadi perubahan luar biasa. Kalau firman ditabur dengan benar, orang itu hidupnya berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Yesus itu selalu mengarahkan kita kepada Bapa.
Bahkan ia sebagai Tuhan pun untuk kemuliaan Bapa di surga. Bacalah Alkitab, saudara. Kalau tidak baca Alkitab, tolong jangan komentar. Ya, nanti malah memalukan. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Anak Allah siapa? Yesus. Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Mantap ya. Supaya kita mengenal yang siapa yang benar. Belum tahu Pak, Yesus atau Bapak nih? Lanjutin pembacaannya. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Jadi nyanya itu siapa? Nah, sudah mengerti cara baca? Yesus datang supaya dunia mendapat karunia anugerah dari Bapa melalui anaknya yang tunggal, Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah Bapa itu pasti. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang clear. Apanya yang mau didebatkan? Gak ada. Setiap kata Allah di perjanjian baru, itu Theos, itu Elohim, itu Bapa. Hanya beberapa ayat saja yang menunjuk pada Tuhan Yesus. Selalu begitu. Selalu. Kalau kita baca dengan jujur, ya. Jadi, kenapa begitu? Coba kita baca lagi Yohanes 7 ayat 28. Yohanes 7 ayat 28. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bukan maunya sendiri, Yesus datang. Tetapi aku diutus oleh Dia yang benar. Tuh, Dia yang benar siapa? Bapa di surga, yang tidak kamu kenal. Yesus diutus oleh Bapa yang benar. Supaya kita mengenal Bapa. Melalui Yesus. Sebab Bapa nggak kelihatan. Makanya Yesus yang kelihatan. Gitu loh maksudnya. Jadi kalau baca Alkitab sekarang sudah jelas nih. Begitu cara bacanya yang benar itu begitu. Ya. Jadi di Kisah Rasul 2 ayat 22 dan 1 Timotius 2 ayat 5 dijelaskan sangat clear oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu orang ahli Taurat. Saya kasih tahu. Jadi dia backgroundnya orang Yahudi. Shema Yisrael. Taurat backgroundnya. Nah, tapi dia menulis begini, 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, satu. Elohim itu Esa. Theos itu Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Allah, Elohim, Bapak kita itu Esa, satu. Nggak ada Bapak yang lain. Maka Esa pula pengantaranya, yaitu Yesus. Pengantara antara Allah dan manusia. Allah ini siapa? Bapa. Antara Bapa dan manusia ada siapa? Yesus. Simple kan bahasa Indonesia ini. Mau dicek bahasa aslinya juga semua sama, artinya sama. Jadi bukan soal bahasa. Ini soal orang mau nggak belajar yang benar. Gitu. Banyak orang udah merasa ngerti. Tapi ngertinya bukan baca Alkitab, dari buku. Makanya kadang-kadang, ini buku ini kau pernah baca nggak? Loh kok buku? Kalau ada orang kayak gitu, balas saja. Kau baca ini nggak? Bawain Alkitab. Buku kok dibanggakan, heran. Saya kalau ngomong begini ya, nanti orang-orang bilang gini, ini sombong sekali. Kayak paling pinter aja. Bukan, saya bukan paling pinter. Saya mengikuti Alkitab saja apa adanya. Gitu loh. Jadi bukan pinter-pinteran. Untuk apa pinter-pinteran? Ya. Sekarang saya mau tekankan tentang nama itu. Nama YHWH itu nama profetik. Nubuatan YHWH itu. Bapa kita yang di surga, Allah kita, Elohim kita. Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sengaja memilih nama YHWH, Yud, He, Waw, He. Sengaja, saudara. Sengaja. Pakai 4 huruf suci ini sengaja. Kenapa? Ada penjelasannya, Yud, He, Waw, He ini ada penjelasannya.
Dulu huruf Ibrani modern itu seperti ini, saudara. Yud He Waw He. Tapi dulunya di kira-kira 1400 sebelum Masehi ketika Taurat baru ditulis, itu piktogramnya ada aslinya. Aslinya seperti ini, saudara. Seperti gambar ini loh. Ini gambar apa ini? Kayak orang begini. Kayak anak sekolah minggu gambar. Gambar apa? Ya gambar orang begini, woi gitu. Itu. Makanya Yud He Waw He ini secara mengejutkan ternyata menurut gambarnya itu, yang paling kanan itu gambar tangan begini. Coba aja kalau nggak percaya cari arkeologi. Kamusnya ada. Ini apa? Tangan yang begini nih. Itu tangan. Yang paling kanan, tangan. Itu yang orang begini, behold bahasa Inggrisnya. Hei, lihatlah. Gitu. Ya, itu gambar paku, saudara. Gini, hei, lihatlah gitu. Jadi di dalam nama Yud He Waw He, YHWH, terkandung profetik. Lihatlah tanganku. Lihatlah pakunya. Di tangan sang YHWH itu ada paku nanti. Siapa itu? Yesus. Jadi Bapa di surga memilih nama itu sebenarnya mengkomunikasikan kepada dunia. Nanti aku kirim ini. Sang juru selamat ini. Lihat tangannya, lihat pakunya. Amin. Itu namanya profetik. Dia menjelaskan sebenarnya, behold the hands, behold the nails. Lihatlah tangannya, lihatlah pakunya. Heran ya, Yud He Waw He bisa begitu ternyata. Ternyata mengandung profetik. Makanya tidak mungkin salah. Kebenaran itu direncanakan jauh sebelumnya oleh Bapa di surga. Kitab mana yang bisa cerita masa depan? Gak ada. Kecuali Alkitab. Gak ada kecuali Alkitab. Nubuatan hanya Alkitab yang digenapi. Itu belum terjadi tapi sudah dipakai nama itu. Orang gak ngerti. Hari ini orang baru ngerti. Loh. Lihatlah tangannya, lihatlah pakunya. Waduh. Ini luar biasa ini. Suatu hari kita akan bikin seminar ya. Judulnya Tanda Tangan Allah. Bagaimana Allah mengasihi kita itu mengkomunikasikan dengan banyak simbol-simbol, lambang-lambang. Sehingga kita tidak bisa mengelak. Iya juga ya. Oh itu luar biasa loh. Itu sangat luar biasa. Tapi itu nanti, next time ya. Ini waktunya jalan terus soalnya. Nah, yang mengherankan lagi ya, yang ajaib lagi. YHWH. Waduh. Di dalam YHWH itu, nama sang juru selamat itu ada. Kalau tadi melalui gambarnya, ada tangan, ada pakunya. Yang ini, nanti namanya Yeshua. Nanti namanya Yeshua dalam bahasa Ibrani. Yehoshua, panggilan singkatnya Yeshua. Lengkapnya Yehoshua. Dalam panggilan singkatnya Yeshua. Yeshua itu artinya YHWH menyelamatkan. Coba. Gimana itu? Namanya sengaja YHWH kan Bapak? Kenapa? Karena nanti sang juru selamat namanya Yeshua. Yeshua itu nama artinya YHWH menyelamatkan. Coba bagaimana? Jadi dari awal sebenarnya waktu Musa bertanya namanya tadi, inilah namaku turun-temurun sampai selama-lamanya. Yud He Waw He. Itu sebenarnya secara Elohim atau Bapa kita itu kadang-kadang bergurau juga tuh. Di nama itu ada gambarnya itu. Orang nggak tahu, tapi Musa juga nggak tahu. Hari ini kita baru tahu. Dan ternyata nanti sang juru selamat pakai nama itu. YHWH menyelamatkan. Itulah Yesus, namanya Yeshua. Artinya Adonai menyelamatkan. Melalui Yesus. Yang tangannya ada pakunya tadi. Jadi nama itu nggak sembarangan. Makanya nama itu nggak boleh dirubah selama-lamanya. Adonai, panggil dia Adonai. Adonai dalam bahasa Indonesia Tuhan. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia kita ditulis Tuhan hurufnya besar semua. Nah itu YHWH, Adonai. Mengerti ya maksudnya ya? Wah kalau kita mengerti ini ya. Adonai, Bapa di surga, kita Tuhan,
Kita jadi mengerti clear. Rencana Bapak menyelamatkan kita itu, waduh. Jauh-jauh hari sebelumnya sudah dipilih nama itu. YHWH. Karena menurut piktogramnya artinya lihatlah tangannya, lihatlah pakunya. Karena di dalam nama di YHWH itu nanti namanya Yeshua yang artinya YHWH menyelamatkan. Adonai menyelamatkan. Ini profetik banget ini. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Yesaya. Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. Bapak Ibu nanti dengarkan sesi 1 ya, soalnya ini cepat di awalnya. Sesi 1 pelan-pelan lengkap. 43 ayat 11. Akulah Adonai, YHWH. Akulah Adonai dan tidak ada juru selamat selain aku. Nabi Yesaya bilang, gak ada loh juru selamat selain aku. Siapa akunya? YHWH, Adonai, Tuhan Huruf besar. Itu, udah jelas ya? Jadi juru selamat pasti YHWH, gak ada yang lain. Kalau ada yang lain itu juru selamat palsu. Ngaku-ngaku juru selamat. Yesaya 45 ayat 5. Akulah Adonai, YHWH. Dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Elohim. Jelaskan ya. Tidak ada Elohim lain selain aku, YHWH, Adonai. Yang memperkenalkan diri kepada Musa. Gak ada yang lain. Adonainya Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah yang benar. Ya. Kecuali aku tidak ada Allah, kan gitu kan? Tidak ada Elohim yang lain kecuali aku. Akunya di situ siapa? Akulah Tuhan huruf besar, Adonai, YHWH. Nah, gitu loh. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Nah, dari 2 ayat ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan, ternyata Adonai itu, YHWH itu adalah Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Namanya YHWH. YHWH kok nggak ada huruf hidupnya Pak? Aslinya begitu. Makanya bunyinya apa yang dipanggil Adonai saja. Karena tidak bisa dibunyikan. Bukan Yahweh, bukan Yehova. Gitu. Ya, itu asal mulanya begitu ceritanya. Nah, dialah juru selamat. Ya pasti. Siapa yang merencanakan menyelamatkan manusia? Di awal-awal ketika Adam Hawa masuk ke dalam dosa, jatuh, maka aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan. Aku di situ siapa? Allah Bapa. Dengan cara apa? Mengirim juru selamat. Jadi Allah Bapa itu yang menyelamatkan, merencanakan keselamatan, juru selamat. Dengan cara mengirim Yesus sebagai juru selamatnya, pelaksananya. Yang di lapangannya Tuhan Yesus yang melakukan penebusan dosa. Gitu loh maksudnya. Ini sangat clear harusnya ya. Itu piktogramnya ya tadi ya. Itulah sebabnya juga Yesus bisa memakai nama Bapaknya. Nah ini yang orang tidak mengerti. Rupanya Tuhan Yesus berhak memakai nama Bapaknya. Makanya Tuhan karena satu-satunya pengantara. Satu-satunya yang diutus oleh Bapa di surga. Satu-satunya yang diutus untuk memperkenalkan yang benar. Yang terpuji, yang maha tinggi. Khalik langit dan bumi. Siapa itu? Bapa di surga. Bapak Ibu mungkin lupa ya, setiap ibadah kan ada pengakuan iman rasuli itu. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan, nah iya pencipta langit dan bumi. Jangan lupa, saking biasanya terus dianggap iklan. Sesuatu yang ditampilkan terus-menerus itu terus lama-lama udah gak ngefek gitu. Dibaca itu, diresapi. Itu intinya, ya. Yesus mengatakan begini, Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dianya siapa? Dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan siapa? Iya, Tuhan Yesus menyelesaikan sesuai yang diutus oleh Bapa. Itu sebabnya di dalam banyak hal Tuhan Yesus memakai nama Bapa. Itulah sebabnya ketika Yesus mati di kayu salib menang, maka segala kuasa di surga di bumi diberikan kepada
Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 18 itu. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bukan satu begini, Yesus itu Bapa. Bukan. Aku diutus Bapa satu-satunya. Udahlah, kamu mau lihat Bapa nggak bisa. Lihat aku, kau lihat Bapa. Satu misi. Satu misi penyelamatan dunia ini. Itu loh maksudnya. Itu maksudnya. Kenapa? Aku dan Bapa satu. Yohanes 14 ayat 8 sampai 10. Semua ada penjelasannya di Alkitab, bukannya kita ngarang. Yohanes 14 ayat 8 sampai 10. Kata Filipus kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Perhatikan, Filipus memanggil Yesus Tuhan. Ya. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Filipus mau lihat Bapa. Kata Yesus kepadanya ayat 9, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Mengerti gak ya Bapak Ibu? Jadi apa yang Yesus kerjakan itu sesuai dengan yang Bapaknya tugaskan. Semuanya. Aku tidak pernah melakukan kehendakku sendiri, kata Tuhan Yesus. Aku selalu melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Aku dan Bapak satu. Udah kamu mau lihat Bapak gak bisa. Bapak itu roh. Kamu lihat aku, kau lihat dia gitu loh maksudnya. Kamu kalau lihat apa yang kukerjakan, kamu tahu, kau lihat Bapak itu. Pekerjaan Bapak itu pasti. Gitu loh maksudnya. Bahasa ini sangat jelas, cuma gampang dipelintir juga sih. Ya, sebenarnya begitu. Bapak melakukan misi penyelamatan melalui Yesus. Sehingga Yesus boleh mengenakan nama Bapak, yaitu YHWH. Gitu loh, yang pemilik nama Bapak. Cuma Yesus bisa disebut YHWH karena mengenakan atribut Bapaknya. Ketika bertugas, coba kita baca Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Yeremia pasal 23 ayat 5 sampai 6. Ya. Perhatikan baik-baik ya, fokus ya semua ya. Ini penting. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman YHWH, Adonai, Tuhan huruf besar semua. Bahwa aku di sini siapa? YHWH, Adonai, Bapa. Ya. Akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Siapa yang dimaksud tunas adil? Yesus. Itu. Ia akan memerintah sebagai raja. Siapa itu? Ia? Yesus. Lagi ngomong tunas adil itu kan. Sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ayat 6. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan. Dan Israel akan hidup dengan tentram dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. YHWH. Keadilan kita. Gitu kan? Jadi YHWH berfirman, Bapak berfirman, YHWH berfirman, ia akan menumbuhkan tunas dari keturunan Daud kan? Nah, dan orang akan memberi nama kepada dia, YHWH keadilan. Jadi Yesus diberi nama YHWH keadilan. Nah, itu loh maksudnya. Jadi Yesus mengenakan YHWH juga ya Pak? Iya. Tapi benerannya yang punya Bapak. Tapi dipakai oleh Tuhan Yesus juga. Karena Yesus satu-satunya yang melaksanakan kehendak Bapaknya yang di surga. Gitu sebenarnya. Sederhana saja. Jadi Yesus Kristus sang YHWH ya Pak? Ya, tapi milik utamanya Bapaknya di surga. Dia mengenakan atribut Bapaknya. Bahkan dalam banyak kasus, Yesus mengatakan begini terhadap murid-muridnya. Anak-anakku. Yesus menempatkan diri sebagai Bapa. Bahkan Nabi Yesaya bernubuat karena seorang putra telah diberikan kepada kita. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Siapa yang dimaksud? Yesus. Putra lahir kan? Yesus.
Ia disebutkan oleh orang Allah yang perkasa. Allah yang perkasa kan Bapa sebenarnya. YHWH. Tapi ia disebut juga. Nggak apa-apa karena memegang perintah Bapaknya. Bahkan segala otoritas di langit, di bumi, di surga diberikan kepada Tuhan Yesus semuanya loh. Makanya begitu. Ia akan disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Kalau orang nggak ngerti gini, tuh Yesus itu Bapa gitu. Bukan. Dia akan disebut Bapa yang kekal. Karena dia memegang nama Bapa. Jadi, kamu lihat aku, kau lihat Bapa gitu loh. Aku dan Bapa satu. Tapi di kesempatan lain, kalau engkau berdoa hendaklah demikian. Bapa kami yang di surga. Tapi ada ayat lain lagi, mintalah kepadaku. Maka aku akan melakukannya. Nah, jadi kita berdoa kepada Tuhan Yesus juga benar, gak salah. Itu loh maksudnya. Ada amin gak nih? Jadi harus mengerti, jangan ribut. Yahweh itu Yesus. Ngotot. Orang Yahweh dari awal itu Bapa. Pakai ayat, jangan menyerang orangnya. Ya, kalau mau membahas itu pakai ayat. Kalau gitu diganti semuanya. Pada mulanya Yesus menciptakan langit dan bumi, gitu. Ngawur itu namanya. Gak boleh begitu. Ingat ini, jangan dipotong. Nanti saya dibilang begitu. Itu sesat banget kalau ngomong begitu ya. Gak boleh begitu. Jangan jahat, saudara. Ya, bertobatlah kau sebelum waktunya tiba. Ya, kalau perjanjian lama kita bicara Bapa, kalau kita bicara Tuhan Yesus artinya sedang dinubuatkan, gitu loh. Clear, semuanya itu clear. Jadi nggak usah mengada-ada juga, ya. Ini yang luar biasa nih. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Dari tadi luar biasa terus. Lah memang ayat Alkitab luar biasa semua. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Perhatikan baik-baik ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Isai itu keturunan Daud kan. Ya. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat 2-nya perhatikan baik-baik. Roh YHWH akan ada padanya. Nanti Mesias itu, roh Bapa di surga ada padanya. Roh YHWH. Bukan dia yang YHWH, roh YHWH akan ada padanya. Ya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan YHWH. Bayangkan Yesus punya roh YHWH. Roh takut akan YHWH akan ada padanya. Roh takut akan Bapa. Makanya YHWH itu Bapa. Tapi Yesus boleh mengenakan sebagai YHWH. Itu. Ya, karena ada ayatnya. Tapi kita harus mengerti dengan benar begini. Ya. Kita harus jujur juga pakai seluruh ayat Alkitab. Nah inilah yang dibaca oleh Tuhan Yesus kelak. Itu kan Yesaya yang menubuatkan. Roh Yahweh akan ada pada Mesias itu. Di Lukas 4 ayat 17 sampai 21. Itulah yang terjadi. Lukas pasal 4 ayat 17 sampai 21. Ini ceritanya dari ayat 16 ya. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Siapa ia? Yesus. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Setiap hari Sabat masuk ke sinagoga. Dia mau baca Alkitab. Alkitab hari itu gulungan. Gulungan. Ditaruh di guci. Kalau kita ke Israel kita masuk ke prototipenya sinagoga abad pertama. Dengan ukuran yang apa adanya waktu itu. Nah disitulah diambil kitab Yesaya. Lalu Yesus membaca kitab itu. Begini. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Yesus berkata begini. Roh Tuhan ada padaku. Ini kan cerita yang perjanjian lama tadi. Roh YHWH ada padaku. Saudara mengerti gak orang Israel hari itu kalau mendengar kata Tuhan, Kurios, Elohim, itu langsung semua Israel, Bapak. Gitu loh. Yesus menjelaskan, roh YHWH ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku
untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Nah, gitu ya. Ayat 20-nya, lompat ke ayat 20 dah. Kemudian ia menutup kitab itu. Caranya gitu tuh, baca terus ditutup. Memberikannya kembali kepada pejabat, ada yang ngambilin gitu. Ditaruh di guci itu lagi, lalu duduk. Tuhan Yesus duduk. Lalu semua mata pada memandang kepadanya. Itu seperti gereja gitu, semua lagi nunggu nih. Lagi baca, habis baca ayat, penjelasannya gimana nih gitu. Ya. Ayat 21. Lalu ia mulai mengajar mereka katanya. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Mengerti gak Bapak Ibu maksudnya? Inilah yang dimaksud oleh Yesaya. Inilah aku yang dimaksud oleh Yesaya. Semua orang marah. Artinya Yesus mengaku Mesias. Artinya Yesus mengaku YHWH juga. Berdasarkan nubuatan Yesaya tadi kan. Makanya Yesus dibawa ke satu tebing mau dijorokin ke jurang. Tebing itu namanya Precipice, Mount of Precipice. Kita ke tebing itu waktu itu sama Bang Boim juga. Foto-foto ya. Tebingnya bagus sih. Ini nun kejauhan kelihatan Gunung Tabor dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau dijorokin masuk ke jurang ya mati. Tapi hawanya enak banget. Kalau bulan Maret ke Israel itu enak banget. Dingin. Ya, mantep itu. Nah, jadi inilah yang membuat orang marah-marah, Saudara. Padahal segala sesuatu itu dari Bapa dikasih ke Yesus. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, siapa yang menghakimi? Bapa di surga? Hakimnya siapa? Tuhan Yesus. Bapa di surga nggak menghakimi. Yohanes 5 ayat 22 sampai 24. Saya kalau bicara harus ada ayatnya. Sebab orang tuh ganas-ganas. Masa sih gitu. Ini ayatnya. Yohanes 5 ayat 22. Kalau ada ayatnya kan orang nggak berani nyalain. Yang berani nyerang orangnya kan gitu. Bapa tidak menghakimi siapapun. Jelas ya? Melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Udah jelas. Bahkan sang anak pakai nama Yahweh, dikasih orang nama Yahweh, ya oke aja Bapak. Tapi pemilik aslinya Bapak, gitu loh maksudnya. Juru selamat itu Bapak, tapi anak dijadikan juru selamat. Iya betul. Itu loh, semuanya dikasih ke Yesus. Makanya nanti Tuhan Yesus datang, dialah hakim yang adil. Yang ditunggu-tunggu itu. Itu. Jadi kita beruntung kalau kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Berdoa Tuhan Yesus. Jangan ke Tuhan yang lain. Jangan ke Bapa yang lain. Kamu mau jadi apa? Makanya hukum yang terutama, jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Itu kalau diterjemahkan populer, jangan ada idola lain bagimu. Kenapa? Karena seseorang yang mengidolakan sesuatu, dalam jangka panjang ia akan menjadi seperti idolanya itu. Mengerti? Contohnya ya, kalau seorang anak kecil itu idolanya Barbie. Lalu dia suka pakai kaos Barbie. Anak saya suka pakai kaos Barbie tuh. Karena dia idolanya Barbie. Gitu kan? Barbie. Ntar saya ngomong babi lagi. Hari ini gak boleh salah ngomong. Kalau salah ngomong dipotong gitu terus lihat nih. Barbie. Suatu hari ya saya pernah baca. Ada orang idolanya Superman. Tahu gak di rumahnya ada apa? Ada pakaiannya Superman. Ada celana dalamnya Superman. Ada apa lagi? Ikat pinggangnya Superman. Bahkan dia rambutnya dibuat kayak Superman gini loh, ada gininya. Waduh, terus dimirip-miripin Superman. Bahkan dioperasi, biar kayak Superman. Sampai segitunya loh. Bagaimana kalau orang punya Allah lain? Dalam jangka panjang ia akan menjadi seperti Allahnya. Jadi kita nggak heran kalau ada orang jahat itu ya. Ini idolanya siapa ini? Gak mungkin idolanya Yesus. Gak mungkin. Yang ada adalah dia nyebut-nyebut Yesus padahal bukan idola. Idola di dalam dirinya pasti dirinya sendiri dijadiin berhala. Karena dia gak mau nurut sama Tuhan Yesus. Kasihlah sesamamu, gak mau jahat sama sesama.
Waduh, bikin hoax dan sebagainya. Waduh, itu mengasihi dirinya sendiri. Itu ada berhala lain. Itu idolanya adalah dirinya sendiri. Sebab kalau kita idola kita Tuhan, lah apapun yang dikatakan Alkitab, amin. Kan begitu. Emang kita untung apa? Bikin-bikin sesuatu. Kenapa orang ngotot? Karena idolanya dirinya sendiri. Ini sudah jelas Yahweh itu Bapa. Yesus juga Yahweh, boleh. Karena Yesus diberi segala kuasa. Boleh mengaku. Sebenarnya itu utusan YHWH. Begitu sebenarnya. Ya. Nah, makanya kalau kita belajar apapun ya di gereja, jangan suka dengar yang menyenangkan telinga doang tapi tidak membuat orang berhikmat. Kalau kita belajar kok ruwet ya Pak? Enggak ruwet. Nanti diulang-ulang aja. Dengan sesi satunya, dibuat ringkasannya, itu bekal seumur hidup. Jadi kita tahu Bapa kami yang di surga. Waduh, aku mesti seperti Tuhan Yesus. Juru selamat satu-satunya. Mantap. Yesus menang menjadi pokok keselamatan. Aitios. Pokok keselamatan. Barang siapa tidak bersamanya, dia binasa. Barang siapa tidak menyerap daripadanya, ia mati. Barang siapa tidak belajar kepadanya, ia menjadi jahat. Menjadi antikris. Yesus mengatakan jelas itu. Jadi hidup ini sebenarnya pilihan. Kita mau pilih siapa? Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus atau yang lain? Orang lain maunya gini, Tuhannya Tuhan Yesus Pak. Tapi aku demen banget deh sama Mamon Pak. Mamon artinya dia kerja, cari uang sembarangan, banyak dapatnya tapi pelit sama pekerjaan Tuhan. Ada yang begitu. Waduh, kalau saya bicara sama istri saya, perhatikan. Manusia itu begitu. Udah diberkati, uangnya banyak, tapi sama pekerjaan Tuhan gak peduli. Bahkan makin lama makin jauh dari Tuhan. Waduh, dia belum tahu dia. Suatu hari kalau harinya itu tiba, tidak ada kesenangan lagi bagimu. Tergeletak gak bisa apa-apa. Mau kemana kau? Uang gak bisa nolong hari itu. Makanya saudara, uangmu itu pakai untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk nolong banyak orang, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk sesuatu yang berguna, untuk orang tua, untuk didik anak yang benar. Gunakan, jangan disimpan terus di catatan gitu. Udah di catatan rekening dipandangi terus. Puas gitu kalau lihat nolnya gelinding banyak. Tapi nanti ketika mati, tetap di situ nolnya. Ya, berhala itu artinya tidak berguna sebenarnya. Dalam bahasa Ibrani-nya itu tidak berguna. Jadi segala sesuatu di dalam hidup kita yang tidak berguna, itu berhala namanya. Yang menghalangi hidup kita dekat sama Tuhan. Ya, hari ini kita belajar, Sang YHWH itu adalah Bapa di surga. Yang mengaruniakan anaknya, Yesus sebagai anaknya, menjadi juru selamat kita semua. Mengenakan atribut Bapa, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, YHWH. Ya enggak masalah. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Sebab Bapa ada di dalam aku ada di dalam Bapa. Apa yang kukatakan, apa yang kukerjakan, bukan dari diriku sendiri kata Tuhan. Tapi dari Bapa. Makanya kita sangat kagum sama Tuhan Yesus. Aku harus seperti dia. Yang hanya hidup melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan kehendak Tuhan. Kan begitu. Amin, saudara? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi hari ini, zamannya sosial media ini kan banyak sekali, serangan kiri kanan dan biasa saja. Bapak Ibu, kita sudah belajar sekarang. Dulu kaget-kaget mula-mula. Pas pandemi kan baru mulai online ya. Kaget-kaget juga. Lama-lama sekarang kita biasa. Sedikit agak budek. Nggak apa-apa, ngapain hoax ditanggapi untuk apa? Ya, hidup kita ini, sisa hidup kita ini jangan dipakai untuk sia-sia. Nah, nanggapi yang enggak ngapain? Hidup kita fokus saja. Aku punya YHWH, Adonai di surga. Ada Bapa, ada Anak. Hari ini aku disertai Roh Kudus. Roh YHWH ada padaku.
Sama dengan Tuhan Yesus loh dulu. Roh Kudus ada pada diri kita loh. Bapak Ibu jangan lupa ya, setiap kita ada Roh Kudus. Roh yang maha tinggi, Roh Adonai yang maha tinggi ada dalam diri kita. Jangan lemes. Semangat untuk mengakhiri hidup kita ini dengan benar di hadapan Tuhan. Kaya nggak kaya itu nggak penting. Kerjakan bagian kita. Itu yang penting. Justru banyak orang kaya akan binasa nanti. Karena makin diberi banyak, nggak tanggung jawab. Nggak dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Binasa itu. Sebentar lagi kita akan lakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang mati untuk kita. Supaya kita menjadi seperti Dia. Supaya kita menjadi anak Bapa di surga. Anak YHWH. Anak Sang Adonai. Yesus pun menjadi Adonai. Kan begitu. Ya. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Saudara nyanyikan dengan tulus, saudara. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, darah-Mu mengalir, sisa-Mu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Korban-Mu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami dilayakkan untuk melayani perjamuan kudus ini. Seperti titah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Mohon berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Juga seluruh umat Tuhan yang hadir maupun yang ada di rumah masing-masing. Engkau pun melayakkan mereka menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik para pelayan Tuhan, silakan bagikan roti dan anggur kepada seluruh pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah,
Silakan mempersiapkan diri dengan roti dan anggur. Kalau tidak ada anggur boleh pakai teh. Ya. Silakan. Kita nyanyikan dengan lembut. Saat ini ku datang Tuhan. Saat ini ku datang Tuhan, ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mezbah korban-Mu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum menerima anggur dan roti? Kalau ada yang belum, silakan angkat tangan. Di atas ada satu, di belakang ada satu. Angkat tangan. Tolong angkat tangan. Mana tadi yang belum? Oh enggak ada ya, sudah ya. Oke. Di bawah sudah? Sudah ya. Oke, baik. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara, kalau kita melakukan perjamuan kudus ini, mengingatkan kita bahwa kita dimasukkan ke dalam suatu perjanjian yang baru di dalam Tuhan Yesus. Kita masuk ke dalam suatu perjanjian tentang keselamatan yang dimeteraikan darah Yesus. Oleh sebab itu, mari kita ucapkan pengakuan ini bersama-sama. Setelah saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dibebaskan dari kutuk dosa dan kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat.
di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan. Hidup untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus. Dengan segenap hidupku sampai selama-lamanya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Kasih sempurna, kau hapus dosaku, kau beri keselamatan, kau terima diriku, orang berdosa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Siang hari ini kami diberkati dengan firman-Mu. Siang ini kami diberkati dengan melayani perjamuan kudus, menerima perjamuan kudus. Sebagai tanda bahwa kami masuk ke dalam perjanjian yang abadi di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, didik kami terus kepada seluruh kebenaran, agar kami boleh menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Mohon berkati gerejamu di tempat ini, agar menjadi alat bicara Tuhan, agar menjadi mulut Tuhan, corong Tuhan di dunia yang gelap ini. Pakai setiap umat Tuhan yang hadir untuk menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan. Mohon berkati umat-Mu di tempat ini, juga pelayan-pelayan Tuhan, dengan berkat-berkat rohani, jasmani, agar mereka pun menjadi berkat bagi dunia yang gelap, dimulai dari keluarga kami masing-masing, sampai kepada saudara, keluarga, dan seterusnya makin sesama dan seluruh dunia. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Tuhan berkati juga berlimpah-limpah, agar mereka pun bisa menjadi berkat dalam keluarganya,
dan kemanapun mereka pergi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, hikmat marifat turun atas kita semua. Bagi kemuliaan Bapa di surga, bagi kemuliaan Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.